SPD dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah hujan, ketika air hujan kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa menunaikan rangkaian sholat berjamaah Isya yang insyaallah akan kita lanjutkan tarawih. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua keistiqomahan untuk bisa menunaikan sholat secara berjamaah. Salawat dan salam tentu kita berharap senantiasa tersampaikan kepada suasana kita bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan, kita nantikan syafaatnya nanti mudah-mudahan kita termasuk umat kuliahnya yang memperoleh syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kadang sebagai penceramah itu kalau untuk menyampaikan kultum yang waktu terbatas suka mikir apa kira-kira dengan kondisi durasi yang singkat tapi mengena gitu. Karena biar tidak formalitas monoton. Kalau melihat perhatian jamaah itu kalau ini seperti formalitas, karena membatin suwe. Saya ingin menyampaikan dalam posisi kesempatan yang spesial ini, ya nggak jauh dengan kegiatan kita sehari-hari lah, terutama perihal sholat. Walaupun kita wajib puasa, jangan sampai mengalahkan sholat, karena sholat itu satu-satunya amal amal ibadah yang Allah tuh manggil hambanya langsung. Kalau Allah perintahkan puasa hanya dengan Al-Quran, kalamullah, firman Allah. Memerintahkan zakat, haji, umroh, perintah menikah, semuanya dari Al-Quran saja cukup dengan firman Allah. Tapi urusan sholat, kita tahu bahwa Allah manggil hambanya langsung menghadap kepadanya dalam proses perjalanan Nabi Muhammad siapa itu? Isra Mi'raj. Saking pentingnya sholat. Nah, sekarang yang akan kita bahas bukan keutamaan sholat, rukun wajib sholat, tidak. Yang mungkin jarang kita ketahui. Terutama nanti akan kita praktek, saya praktekkan ke depan ya. Sebentar nanti tentang praktek bagaimana kita sholat posisi duduk. Selama ini kita tahunya oh begini aja, atau pas lagi masbuk bagaimana. Saking pentingnya amal perbuatan, amal ibadah yang akan dipertanyakan di yaumul qiyamah adalah sholat. Nabi bersabda, inna awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Bahwa sesungguhnya amal perbuatan yang akan dimintai tanggung jawab pertama kali dari setiap hamba di hari kiamat nanti adalah sholat. Jadi urusan puasa kita nggak tahu yang keberapa ditanyanya. Urusan zakat kita nomor sekian. Harta kita riba halalkah sekian. Tanggung jawabkah kita terhadap anak istri nomor sekian. Tapi yang paling pertama sholat kita. Makanya terus update sholat kita, perbaiki sholat kita. Bahkan kalau bisa doa, salah satu doa yang kita panjatkan, minta ditanamkan rasa cinta terhadap amal perbuatan sholat ini. Nabi kan menganjurkan ketika kita minta doa sama Allah tentang cinta, Allahumma inni as'aluka hubba. Ya Allah, sungguh aku memohon akan cintamu. Wa hubba ma yuhibbu, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, serta cintanya cinta terhadap satu amal perbuatan yang mendekatkan diriku terhadap cintamu ini. Nah, sekarang kita memahami tentang sholat. Saking pentingnya sholat, Allah sediakan nerakanya khusus bagi mereka yang meninggalkan sholat. Tapi Allah nggak menyediakan surga khusus buat ahli sholat, kecuali puasa. Puasa nerakanya nggak ada khusus orang yang meninggalkan puasa. Tapi Allah sediakan surganya khusus untuk orang puasa. Orang yang nerakanya khusus buat orang meninggalkan sholat adalah neraka
Neraka? Gue taunya jahanam. Neraka itu kan ada 9 pintu. Ya, yang paling ngeri, yang paling terkenal, yang paling keratnya, yang paling dalam jahanam. Jadi Shiratal Mustaqim itu dibentangkan di atasnya jahanam. Jahanam itu tempatnya 1 orang musyrik, kafir, 2 orang munafik, 3 pembunuh, orang yang membunuh. Nah, neraka yang dikhususkan untuk orang yang meninggalkan sholat namanya sakor. Sakor bukan sekor. Iro sakor. Sakor. Masalakakum fis sakor. Apa yang mengakibatkan kalian masuk dalam neraka sakor? Kata malaikat. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami dulu termasuk golongan orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya Allah, ngeri. Tapi untuk masalah puasa, Allah sediakan surganya khusus. Surga untuk orang-orang yang ahli puasa namanya apa? Royan. Bedakan ya? Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan menyinggung tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Ini secara praktek aja ya. Saya izin menggunakan mic yang bisa ini ya. Jadi kita ketika sholat, satu yang dimakruhkan itu adalah menggunakan pakaian yang bermotif ataupun mencolok warna, secara warna ataupun ada tulisan. Ini sudah rajin. Nabi melarang atau Nabi itu benci terhadap 2 warna. Jadi bukan sunnah Nabi. Warna apa saja itu? Kuning, merah. Udah nggak usah kepo. Nggak apa-apa. Kuning sama merah. Yang Nabi suka warnanya adalah hijau. Jadi kesukaan Nabi itu warnanya hijau justru Pak. Gitu ya, itu sunnah. Kemudian yang dimakruhkan lagi dalam sholat ada tulisan, hati-hati. Ini bukan tugas ustaz yang takmir itu ingetin terus. Hati-hati buat para jamaah yang menggunakan tulisan ya, entah baju bola ada tulisannya Ronaldo. Wah, itu pas lagi di belakangnya sholat malah nginget gocekannya Ronaldo. Iya, ini secara guyonan ya. Atau bahkan tulisan sarung. Nah, sepele tapi ternyata itu krusial. Niat sholat lillahi ta'ala, jangan pamer. Ini serius. Saya udah berapa tahun, udah lama kalau pakai sarung pasti dibalik tulisan mereknya, gak diperlihatkan. Gak usah sombong. Mentang-mentang yang bagus apa? Wadiman. Tahu kan sarung Wadiman? Loh, ini serius, itu kan yang paling menurut orang-orang itu kan. Itu kalau misalkan sholat di belakangnya ada tulisan Wadiman, kebayang nggak? Ingat sama lagunya. Wadiman ciri khas Indonesia. Wadiman tepatnya Jogja. Wadiman nama khas Indonesia. Wadiman tetangga kita. Maaf Wadiman. Ya intinya hati-hati dengan tulisan. Walaupun sekecil apapun, makruh. Bahkan ada yang masuknya ke haram. Saya pernah menegur simbah-simbah, kakek-kakek nggak tahu, mungkin beliau nggak paham. Pakai jaket sholat beberapa kali, saya kira mungkin sekali nggak masalah. Besoknya ketemu lagi, di hari itu rasanya gusar. Demi Allah saya pernah menampilkan, dan saya kalau pakai sajadah suka saya perhatikan. Karena pernah dulu diajarkan oleh guru-guru hati-hati dengan simbol-simbol dajjal, simbol-simbol satanik. Jadi juga banyak di di sajadah itu gambar-gambar. Mungkin kelihatannya tuh kayak kembang bunga, tapi ternyata kalau dibentuk, saya perhatikan, Bapak ada lihat apa ini? Gak ada. Langsung saya polakan, ini gambar syaitan iblis. Bahkan simbol-simbol, nah itu tadi simbah-simbah kakek-kakek itu pakai jaket dia, model-model jaket ala Dilan itu. Sholat itu belakangnya gambarnya Illuminati, Dajjal. Alhamdulillah. Makanya itu dilarang. Di hadis itu yang dilarang adalah gambar yang bernyawa, makhluk yang bernyawa.
itu dilarang. Nah, apalagi kita sholat itu makruh. Kemudian apa lagi yang dimakruhkan dalam sholat? Makruh dalam sholat itu nengok lirik kanan kiri dan atas. Jadi pas lagi sholat itu mata itu makruh. Dan sama merem makruh. Kalau merem itu dibolehkan sebagian pendapat ulama jika memang di kondisi tertentu, misalnya bacanya menyentuh, bacaan suratnya menyentuh, kita merem boleh. Tapi yang dilarang itu adalah dari awal Allahu Akbar merem. Itu ya dilarang. Terus dilarang lagi makruh hukumnya sholat senderan. Allahu Akbar. Nah, ini Jumatan. Senderan nggak boleh. Bahkan senderan seperti itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena makanya harusnya diganti dengan duduk. Nabi bersabda, dirikanlah sholat dengan cara berdiri. Jika engkau tidak sanggup berdiri, duduklah. Jika tidak sanggup duduk, berbaring. Jika tidak sanggup berbaring, isyarat mata. Jika tidak sanggup isyarat mata, pakai hati. Jika tidak sanggup pakai hati, nah sholat itu lebih baik kayak gitu. Ya hadisnya nggak ada kata Nabi disolatin gitu. Sampai hati saja. Nah, hati-hati ketika pas lagi sandar. Nyandar kayak gini. Kalau spontan nggak sengaja boleh. Tapi lihat, ketika pas lagi sandar ini makruh. Kemudian coba bayangkan, kalau kita lagi sholat, kemudian kejadian gempa bumi. Nah, mana yang lebih utama? Dianjurkan satu, kita batalkan sholat demi mencari perlindungan diri keluar, atau diem sambil berharap wah mati syahid. Yang mana? Oh ya iya kan? Orang yang mati dalam kondisi sholat, dia kan mati syahid. Nah sekarang dalam kondisi tertentu kita ngapain? Hah? Menyelamatkan diri, berarti batalin. Betul. Itu yang pertama. Syahid itu tidak bisa direncanakan. Syahid itu tidak bisa disiasati. Mentang-mentang lagi sholat ada ular kobra, wah mati syahid. Nggak bisa, batalkan puasa, singkirkan ularnya. Pun demikian ketika pas lagi gempa bumi, kalau bisa disiasati yang namanya mati syahid, enak. Kan salah satu kategori orang yang mati syahid itu adalah tenggelam, ya. Wah nggak kebayang lihat sungai, wah syahid. Kan nggak bisa. Bahkan makanya bom bunuh diri, nggak ada istilah itu syahid. Bodoh itu. Yang menyampaikan tentang bom bunuh diri mengakibatkan orang terluka nggak bisa. Bukan termasuk golongan yang mati syahid. Kembali lagi. Nah jadi ketika sholat pilih yang lebih tepat, batalkan dulu. Itu ya. Nah ini yang praktek. Ketika kita sholat dalam posisi kita punya uzur. Mohon maaf ya, saya ambil. Nah ini kursi. Bagi yang menggunakan kursi itu hukumnya mubah, boleh, tidak sunnah. Namun yang sunnah yang diutamakan adalah duduk di lantai. Hadisnya riwayat Bukhari dan Tabrani. Di riwayat Bukhari, Nabi menganjurkan sholat itu adalah duduk iftirash. Di riwayat Tabrani yang lebih diutamakan kata Nabi adalah sila. Nah, duduk sila seperti ini. Tiap sila. Jadi duduknya posisi sholatnya sila. Tapi posisi duduk di lantai sila ataupun iftirash itu adalah dengan catatan kita tidak sanggup berdiri. Nabi pernah melakukan itu. Nabi waktu sakit kemudian digendong sama para sahabat sama Ali gitu ya. Kemudian beliau mengimami posisinya sila. Karena nggak sanggup berdiri. Tapi kalau kita sanggup berdiri, dalam arti gini berdiri, itu lebih diutamakan sholat berdiri. Walaupun harus gemeteran ini. Tapi kalau memang tidak sanggup, kalau pas ruku ya mungkin apa namanya boyo apa? Iya boyo ya. Cepit, saat kecepit lah atau kram lah atau apa. Nah ini ada caranya ternyata. Gimana caranya? Silahkan sediakan kursi. Kursinya satu harus barisnya sesuai dengan soft. Jadi yang sejajar dengan soft itu bukan orangnya, tapi kursinya. Gitu ya. Keliru kalau misalkan kursinya malah agak ke belakang. Orangnya sesuai dengan soft barisan. Sehingga nanti yang di belakang dia gak kedapatan buat
posisi sujudnya. Nah, dia statusnya gak jelas, soft pertama atau kedua atau ketiga. Maka kursinya disejadahkan dulu dengan softnya. Maka kita berdiri di depan kursi di sini. Kemudian yang lebih utama lagi, kita mengawali untuk takbiratul ihramnya posisinya berdiri. Jadi gini maksudnya, kalau misalkan ada bapak ibu yang menggunakan kursi, gak mau duduk di lantai, boleh. Tapi takbiratul ihramnya bukan sambil duduk. Nah, takbiratul ihram yang ngambilnya berdiri. Gimana caranya? Tunggu imam sudah mulai, Allahu Akbar, imam mulai, baru kita mulai, Allahu Akbar, duduk seperti ini. Bukan dari posisi duduk, Allahu Akbar. Karena dia sanggup berdiri dari rumah pakai tongkat kah, gitu ya. Kalau sanggup berdiri, ngambil takbiratul ihramnya berdiri dulu. Walaupun duduk dulu boleh, misalkan nungguin imam mulai takbiratul ihram. Duduk posisinya boleh, karena tak sakit, gak kuat. Imam sudah mulai, Allahu Akbar, berdirilah, ambil takbiratul ihram, kemudian duduk. Nah, selesaikan sholat dengan posisi duduk di kursi. Ruku, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Sujudnya agak rendah, Allahu Akbar, seperti ini. Terus sampai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Itu yang lebih tepat, ya. Jadi bukan posisinya duduk di sini. Kalau yang mau menggunakan kursi, gitu ya. Kemudian sering kita dengar ketika pas lagi posisi sholat itu misalkan ada yang batal, terus lewat depan, kita harus bagaimana? Halo? Gimana? Dihalangin? Betul? Kan ada yang mau lewat nih, terus dihalangin gini? Iya. Tapi itu kalau yang lewatnya bukan jamaah. Kalau statusnya sama-sama jamaah, tidak apa-apa. Contoh ya di tengah-tengah nih, yang depan, yang batal. Kan itu kan ini di luar kondisi ya, di luar dugaan. Pas lagi batuk, bisa jadi kan? Masa? Mau gimana? Akhirnya dia harus batalkan. Kemana lewatnya? Lewat depan, boleh. Dan kita yang jamaah, sama-sama statusnya jamaah, tidak perlu menghalangi. Kecuali mereka yang bukan jamaah. Kata Nabi, jika kalian melewati orang yang sholat, ini yang bukan status jamaah, carilah jalan walaupun harus ditempuh sejauh 40 tahun lamanya. Itu lebih baik. Ini statusnya yang bukan jamaah. Makanya di Masjidil Haram itu kan sama-sama status jamaah dibolehkan. Tapi kalau misalkan dia bukan jamaah, maka diinstruksi. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, ada pertanyaan? Terus anak kecil tidak perlu. Anak kecil lewat, gitu ya. Apalagi ada yang pakai apa ya namanya? Enggak boleh. Hanya satu gerakan. Itu pun halus. Kalau dia tetap nabrak, ya udah, nggak usah ditahan. Enggak. Itu hanya isyarat kayak gitu, isyarat. Ya. Terus apalagi? Ketika pas lagi terakhirnya, pas lagi kita masuk. Soalnya ini sering pernah kami temukan. Dan ini keliru. Ada yang masuk ketinggalan ya. Yang imam dengan jamaah semuanya sudah posisi sujud. Nah, udah posisi sujud. Terus gimana caranya? Ikuti saja gerakannya, tapi dibuka dulu dengan takbiratul ihram. Ketinggalan nih, sudah tahiyat awal. Allahu Akbar, langsung duduk. Karena ada yang datang-datang langsung tahiyat tanpa takbiratul ihram, keliru. Karena sholat itu diawali dari takbiratul ihram, dia akhiri dengan salam. Terus ketika pas lagi kita masbuk, ketika udah berapa rakaat lagi sisanya ditepuk. Ada yang mau menjadikan kita sebagai imam, boleh, betul memang syariatnya tepuk.
dengan gerakan, nggak boleh pakai suara. Dengan imam ya. Oh ini jangan, nggak boleh. Itu cuma tepuk saja, langsung posisinya di kanan, gitu ya. Dan kalau terjadi ternyata kita sholatnya sholat ba'diyah, nih ya, sholat sunnah, ada yang tepuk, gimana caranya? Nah, ya betul ya. Satu bisa ke bawah, nah seperti ini, ngasih isyarat, atau ke atas seperti ini, gitu ya. Jadi hanya mengisyaratkan demikian, jadi tidak apalagi pakai suara dengan imam yo, duduk sholat lagi. Jangan, karena itu etika dan itu cara. Nah maka ketika kita sudah memahami makruhnya sholat apa itu saja, bahkan tadi yang dimakruhkan lupa saya mematahkan jari jemari atau leher lagi sholat, nah atau malah jadi batal kalau sampai yang dipatahkan itu ini pinggang. Batal. Kenapa batal? Karena mayoritas pendapat ulama yang lebih kuat dari Hambali, dada kita harus menghadap ke kiblat. Gak boleh kayak gini, gak boleh. Itu ya. Nah ini harus kita perhatikan. Bukan hanya sebatas kita formalitas. Kalau mau terletak sebelum sholat atau setelah sholat ya, assalamualaikum. Kan ada dia boleh. Tapi ke dalam sholat ini yang bahaya. Itu makruh. Karena kita tahu bahwasanya sholat itu saking pentingnya sangat diperhatikan. Maka kembali lagi ketika kita melakukan sholat, pilihlah cara ataupun yang nyaman. Kalau dalam praktek sholat khusyuk itu cari yang nyaman tempatnya, nyaman posisinya, dan juga gerakan itu. Kalau kita ikuti sunnah Nabi seumur hidupnya belum pernah sakit. Kenapa? Karena gerakan sholatnya sempurna. Itu setelah diteliti oleh para ahli bahwa kesehatan sholat itu adalah menyehatkan. Mudah-mudahan ilmu yang singkat ini bermanfaat dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menunaikan sholat lima waktu sampai ajal menjemput kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.